Pelaksanaan digital marketing tentunya memiliki tujuan. Nah, 3 hal yang bisa kita capai dengan digital marketing yaitu yang pertama adalah ekspansi pasar. Berarti di mana kita biasanya pasar tradisional cuma bisa beriklan menjangkau masyarakat lokal, sekarang dengan digital marketing kita bahkan bisa sampai ke seluruh dunia dan memungkinkan kita untuk menghadirkan para pembeli dari segala penjuru dunia. Yang kedua adalah brand switching. Brand switching kita bisa menggunakan digital marketing untuk membujuk customer untuk berpindah merek ya. Jadi mungkin biasanya itu pengguna Samsung, mungkin kita coba supaya bisa berpindah ke merek lain seperti Huawei ataupun yang merek Android lainnya. Yang ketiga, relationship deepening, yaitu memperdalam hubungan. Dengan adanya berbagai data yang kita miliki, karena kita selalu mengumpulkan melalui digital marketing, kita bisa semakin mendekatkan hubungan kita dengan mereka. Nah, juga kita perlu sadari bahwa di dalam digital marketing kita bisa melakukan 5S ini. Yang pertama kita bisa grow sales. Berarti dengan digital marketing kita bisa meningkatkan penjualan. Bahkan kita akan semakin banyak yang bisa kita capai. Yang kedua adalah serve, add value. Dengan adanya digital marketing kita juga bisa memberikan layanan yang lebih. Karena kita bisa memberikan informasi lebih banyak, juga pelanggan bisa mencapai mendapatkan informasi yang sampai sangat mendetil dengan keberadaan digital tool. Yang ketiga adalah speak, get closer to the customer. Dengan adanya layanan digital marketing, kita juga suka lihat ya, banyak disediakan seperti chat, kemudian juga kita bisa bahkan di Tokopedia dan Shopee kita selalu bisa berkomunikasi dengan penjual sebelum kita membeli barang. Jadi kita memungkinkan adanya dialog 2 arah dan juga interaksi yang lebih banyak. S yang keempat adalah save, yaitu kita mencoba men-save cost ataupun yang dimaksud adalah mungkin kita bisa menghemat pencetakan brosur, kemudian biaya pengiriman, dan juga ini bisa dilakukan dengan kita memarketkan produk kita hanya melalui digital dan kita juga bisa menghemat juga melalui adanya layanan mandiri. Kita mungkin tidak perlu meng-hire terlalu banyak orang dengan adanya automated response dan juga seperti tanya jawab yang udah otomatis dengan bot bahkan tentunya akan banyak sekali biaya yang bisa kita hemat. Yang terakhir sizzle. Sizzle maksudnya kita membuat exciting ya. Jadi brand online itu akan bisa membuat excitement komunitas para fans ya, bahkan kita tahu sendiri pasti ada penggemar yang punya komunitas tertentu dan ini sangat luar biasa dengan adanya kemajuan digital marketing. Berikutnya kita akan melihat bentuk dari bisnis digital. Nah, sebetulnya banyak sekali ya teman-teman untuk kita bisa lihat grid ini, kalau di sini ada customer, kemudian bisnis government, kita di sini juga sama customer, bisnis government, ya tentunya kita punya hubungan tersebut dan ini adalah contoh-contohnya ya. Jadi ada C2C, customer ke customer, contohnya eBay, kalau di Indonesia mungkin OLX ya, contohnya. Kemudian ada B2C, contohnya Amazon, kemudian kalau di Indonesia B2C itu seperti Bineka ya, bineka.com, kemudian juga Tokopedia dan Shopee ya, itu juga banyak bisnis to consumer. Kemudian di sini government to consumer ini biasanya sebagai contoh adalah layanan seperti pajak ya, dan ini masih banyak lagi. Nanti kita akan bahas sehubungan dengan topik ini pada saat kita sudah masuk bahasan ini. Nah, yang perlu kita sadari di sini adalah seringkali kita mempergunakan istilah e-commerce dan e-business secara berkesinambungan, padahal sebetulnya ada sedikit perbedaan ya. Yang disebut e-business itu biasanya adalah sesuatu yang berada di dalam perusahaan. Bisa dilihat di sini bahwa transaksi yang terjadi itu biasanya dalam perusahaan. Kalau e-commerce itu biasanya kita pertukaran finansial dan informasi secara organisasi dan juga dengan kepentingan luar eksternal ya. Jadi kalau memang kita gunakan istilah ini, kita perlu sadari bahwa ini ada sedikit perbedaan, walaupun kalau di Indonesia kita seringkali menggunakan istilah ini secara interchangeable atau kadang-kadang ya dianggap sama.
Selanjutnya ini adalah driver atau pemicu dan barrier atau penghalang terhadap transformasi digital. Ya, kita bisa lihat bahwa sekarang begitu banyak yang sudah berubah ya, tapi yang pasti kita juga menyadari bahwa bahkan dengan era digital ini orang juga pada umumnya tidak begitu suka mengubah kebiasaan mereka. Setiap kali ada adopsi teknologi baru yang pasti akan ada halangan ya. Jadi kita bisa lihat dalam grafik ini, kita yang pasti di sini ada teknologi yang mempengaruhi sosial mobile real time, customer behavior-nya itu di bawah sini, mereka tergantung pada edukasinya, tergantung juga pada bagaimana kita bisa membawa experience dari customer tersebut ya. Dan di sini untuk bahkan kita juga harus menyadari bahwa tidak semudah itu ya membawa perubahan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, apalagi kalau umurnya senior mungkin akan lebih susah lagi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Nah, saya kembali lagi mengeluarkan grafik race, walaupun tadi grafiknya itu lebih yang seperti siklus ya, kalau seperti timeline. Nah, kalau ini kita lihat seperti siklus. Saya ingin teman-teman melihat KPI ya, atau Key Performance Indicator. Untuk setiap dari langkah race ini, reach, act, convert, dan engage, ada ukurannya. Contohnya kalau reach, berapa banyak sih visitornya, fansnya, berapa banyak di-share, berapa banyak revenue atau goal value per visit. Untuk act-nya, berapa banyak bounce rate, orang nggak jadi beli. Kemudian page per visit, kemudian lead yang akhirnya jadi beli berapa banyak. Kalau konversi ini berarti conversion dari leads itu akhirnya yang benar-benar membeli berapa orang, kemudian salesnya berapa, revenue-nya berapa. Kalau engage berarti persentasi dari aktif tingkat halangan atau hurdle ya. Kemudian juga berapa banyak fan engage, misalnya dari jumlah komen yang ada dan lain-lain. Kemudian berapa banyak repeat buying ya, itu sebagai contoh. Jadi ini akan terus kita amati bagaimana kita berhasil dalam melaksanakan race. Oke, dan ini kita perlu sadari bahwa untuk digital marketing channel yang akan kita pelajari sepanjang semester ini, antara lain ada apa saja, ada search marketing, ada online public relation, ada partnership atau affiliate marketing, ada display marketing, email, dan social media marketing. Kemudian juga kita nanti akan belajar banyak tentang marketing campaign. Yang perlu kita ingat adalah untuk marketing campaign nanti ini akan lebih dari advertising campaign. Dan kita akan melakukan rangkaian yang terencana, terorganisir, baik mencapai tujuan pemasaran maupun bisnis. Pada akhirnya kita harus melaksanakan penguatan dari target audience dan kemudian juga memperkuat janji merek dan juga posisi merek. Dan tentunya dari sini usaha ini kita akan mendapatkan banyak pelanggan. Oke teman-teman, walaupun saya tidak akan menunjukkan tentang advertising dari Cook, tapi saya ingin Anda bisa mengunjungi dan mencari di YouTube, saya sudah sediakan linknya. Nanti Anda bisa lihat bahwa marketing campaign dari Cook, Coca-Cola, Sharing a Coke, ini sebenarnya dilaksanakan di Australia sangat berhasil. Dan yang tadinya rencana hanya menjual sekitar 35.000 kaleng ternyata bisa sampai ratusan ribu ya. Jadi silahkan nanti Anda bisa lihat dari link yang saya sediakan di slides. Baik, sekian untuk topik hari ini. Terima kasih.